Halo untuk kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Ya, mudah-mudahan kalian semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, pada jam pertama ini kita akan belajar PKN bersama Bapak Yus di sini ya. Nah, kemarin kita sudah habis di materi kita di pembelajaran 5B, sekarang kita di 5C ya, di 5C. Siapkan bukunya di halaman 13 di situ ya. Kita akan membahas hari ini menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat ya, khususnya di Indonesia, dan menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat ya, menjelaskan kemudian maknanya apa, itu yang akan kita pelajari di PKN pada hari ini ya. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, biasanya itu kita awali dengan doa. Segala sesuatu yang kita lakukan biasakan untuk berdoa. Siapkan pikiran dan hati untuk berdoa. Kita Bapak pimpinnya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerjaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran daring kami. Pimpin dan sertai kami dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja. Penasaran dengan pembelajaran Bapak pada hari ini? Oke, kita langsung saja ke pembelajaran. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Siapkan bukunya ya. Di 5C untuk kelas 5 ya, di halaman 13. Perhatikan di situ, kalian ikuti ya penjelasan Bapak pada hari ini tentang pembelajaran PKN kalian ya. Oke. Nah, di sini menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Bagaimana itu? Kita lihat. Nina memiliki banyak teman ya. Nina memiliki banyak teman. Teman-teman Nina memiliki agama yang berbeda. Begitupun dengan daerah asal mereka. Ada Made dari Bali yang beragama Hindu, Edo dari Ambon yang beragama Kristen, dan Fitri dari Yogyakarta yang beragama Islam. Mereka hidup dalam keberagaman. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Buka bukunya di 14, di halaman 14. Di situ ada keberagaman agama. Nah, keberagaman agama. Kita membahas lagi tentang agama. Di sila-sila Pancasila kemarin kita juga membahas tentang agama ini. Jadi sudah kita pelajari kemarin di buku paket 5A. Nah, perhatikan, ikuti di situ. Indonesia mengakui 6 agama. Jadi ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam dengan tempat ibadahnya ya, masjid, kemudian Kristen, ini gereja, kemudian yang ketiga Katolik ya, ini ada gereja, kemudian Hindu, ini yang Bapak tampilkan ini tempat-tempat ibadah, kemudian Buddha ya, ini Buddha, tempat ibadah Buddha, kemudian dan Konghucu. Nah, ada keenam agama yang ada di Indonesia. Nah, itu serunya di Indonesia, biar berbeda-beda agama tetapi tetap satu dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, itu yang harus kalian pahami ya. Perhatikan di situ. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia kita tidak memaksakan kehendak kita atau memaksakan agama yang harus. Jadi kita itu untuk memeluk agama itu kita bebas ya. Kemudian keberagaman agama bukanlah sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Jadi biar berbeda-beda itu tidak menimbulkan perpecahan di antara kita. Kemudian kita harus memaknai keberagaman agama dengan bijak. Contohnya
perwujudan sikap memaknai beragama antara lain menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi kita harus saling menghormati antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Konghucu, kemudian Buddha. Bagaimana kita menghargai bila ada orang yang sedang beribadah. Itu intinya yang kita pelajari. Jadi bagaimana kita saling menghargai. Nah, itu antar umat sesama. Itu yang perlu. Nah, kita masuk yang kedua. Keberagaman ras dan suku bangsa. Nah, ini. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain suku, Indonesia juga memiliki ras yang beragam. Ras-ras ini yang menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik. Nah, ciri fisik itu seperti kulit, ya, warna kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada semuanya. Jadi itu namanya keberagaman, ya. Nah, perbedaan karakteristik suku meliputi warna kulit. Nah, warna kulit, bentuk rambut, kemudian postur tubuh, kemudian serta kebiasaan. Jadi di sini ada namanya ada yang maksudnya rambut itu ada yang keriting, ada yang lurus seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Papua yang keriting, tetapi itu tidak membedakan, cuma warna. Tetapi kita itu ingat, kita itu adalah satu, yaitu kesatuan Indonesia, ya. Oke. Keberagaman ras yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia. Adanya sejarah penyebaran ras di dunia serta letak geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain Melayan Mongolit yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, ini nanti akan kalian penyebaran-penyebaran ini yang dari beberapa ras ini itu akan jelas di pembelajaran IPS nanti, ya, dimana penyebaran suku-suku atau yang kayak misalkan di Mongolit ini contoh kecilnya. Di situ nanti kalian akan pelajari lebih rinci di IPS, ya. Ada juga ras Melanesoid yang terbesar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, di sini yang kita pelajari itu antara agama, kemudian ras. Makna keberagam suku adalah dengan menghargai suku lain dan tidak menjelekkan karakteristik yang dimiliki oleh suku lain. Di sini maksudnya, jadi intinya di sini biar kita berbeda, tetapi jangan kita menjelekkan satu dengan yang lain. Itu yang menyebabkan biasanya perpecahan. Biasanya ada yang kulit hitam, kulit putih, kemudian saling mengejek. Itu yang disebut di sini. Jadi intinya di sini jangan saling menjelekkan satu di antara yang lain. Ada rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Jadi itu tidak membedakan kita semua, ya. Jadi intinya kita saling menghargai dan jangan saling menjelekkan. Nah, itu. Nah, kita masuk yang ketiga. Keberagaman budaya. Nah, ini keberagaman. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya, sehingga budaya Indonesia juga beragam. Nah, budayanya seperti apa? Nah, keberagaman budaya meliputi adat istiadat. Adatnya berbeda. Di Bapak orang Toraja, adat dari Toraja itu berbeda dengan di sini. Nah, itu tetapi kita harus saling menghargai. Kemudian tarian tradisional. Di situ ada tarian tradisional. Itu di Kalimantan ada tarian khusus, di Toraja ada tarian khusus, di Bali ada tarian daerah, di Jawa itu kita berbeda-beda, ya. Alat musiknya, nah alat musiknya juga berbeda. Di sini alat musiknya beda, ya. Nah, di sini di layar Bapak ini Bapak sudah tampilkan gaman budaya. Ada bajunya itu ada, ya, baju khas dari daerah masing-masing. Alat musik, kemudian baju daerah, kemudian lagu daerah. Ada lagu daerah, ya, dari kalau kami dari Toraja, Marendeng Mara itu dari Toraja. Kemudian serta senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ada juga di situ. Itu uniknya kita
Indonesia ya. Budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Nah, jadi itu semuanya budaya yang kita miliki itu harus kita jaga bersama-sama supaya dari negara-negara lain itu mengakui adanya kita. Jadi kenapa orang banyak berkunjung dari negara-negara asing, orang-orang asing dari luar datang ke Indonesia? Kenapa? Karena budaya dari daerah kita masing-masing itu berbeda, tetapi orangnya itu tetap satu, saling menghargai. Nah, itu intinya. Nah, kesimpulannya dari ketiga keberagaman ini ada yang Bapak garis bawahi. Yang pertama tadi keberagaman agama. Yang pertama, bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain, dengan agama-agama yang berbeda dengan kita. Itu intinya, saling menghargai. Kemudian keberagaman ras dan suku bangsa. Nah, di sini bagaimana kita jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Misalkan yang Bapak ulang tadi, misalkan kulit, rambut, itu jangan kita saling mengejek. Yang ketiga, keberagaman budaya. Nah, bagaimana kita menjaga keberagaman budaya yang kita miliki ya, supaya tidak rusak atau tidak pudar. Oke, itu sangat jelas sekali ya. Nah, itu tentang keberagaman. Nah, yang kedua, menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita pentingnya keberagaman dalam masyarakat? Kita lihat di halaman 15 di situ ada contohnya. Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat sebagai berikut. Lihat di situ. A. Menghargai orang yang sedang beribadah. Nah, itu sikap. Jadi di sini sikap itu keberagaman. Itu saya sudah jelaskan di keberagaman agama tadi. Nah, di sini sikap yang harus kita lakukan menghargai orang yang sedang beribadah. Yang kedua, bermain dengan teman antar membedakan suku, agama, budaya yang beragam. Jadi sungguh untuk pentingnya keberagaman dalam masyarakat itu, jadi bermain biar kita berbeda agama, berbeda daerah ya. Jadi kita harus jangan pilih-pilih teman ya. Kemudian menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain. Nah, itu bagaimana kita menghargai ciri teman yang berbeda, kita rambut, kita kemudian warna kulit, itu harus kita tidak membedakan ya. Kemudian menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Biasanya kita biar kita Bapak bukan orang Kalimantan atau ini, tetapi Bapak bagaimana menyaksikan kalau ada acara-acara adat, karena Bapak menghargai bahwa saya di Kalimantan, jadi saya harus menikmati juga pertunjukan budaya yang ada di Kalimantan itu. Nah, melestarikan budaya Indonesia. Bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia? Mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Pasti kalau ada warga asing yang bertanya, ya bagaimana budaya? Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa budaya itu kita itu saling menghargai. Ya. Mempelajari budaya daerah lain, itu yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, di situ ada gambar ya. Ada 2 gambar, melestarikan tarian tradisional untuk melestarikan budaya. Di sini ada biasanya ada pertunjukan tarian-tarian tradisional ya. Kemudian menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Itu bagaimana? Itu contoh kecilnya yang kita lakukan di sekolah. Oke, lanjut. Jika setiap warga sudah memahami pentingnya keberagaman, persatuan dan kesatuan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam keberagaman dapat menimbulkan sebuah perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Nah, di sini tuliskan 3 contoh sikap yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keberagaman. Lalu jelaskan hal yang harus kita lakukan untuk menghindari perpecahan tersebut. Nah, di sini kebanyakan ya, di sini tugas kebanyakan kalau Bapak kasih tugas itu kalian tidak memahami soalnya, kalian asalkan jawab ya di PKN ini. Nah, seperti yang Bapak akan kasih soal di sini, tuliskan 3 contoh sikap yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keberagaman. Jadi kamu tulis 3 contohnya. Kemudian dari ketiga contoh ini kamu jelaskan satu persatu ya, satu persatu. Nah, di situ lalu jelaskan hal yang harus dilakukan
lakukan untuk menghindari perpecahan tersebut. Dari contoh yang saat itu, bagaimana kamu menjelaskan bagaimana harus kita lakukan untuk menghindari perpecahan itu. Oke. Nah, tuliskan hasil tugasmu di buku tugas. Itu tugasnya di rumah ya. Jadi 3 contoh, kemudian kamu jelaskan bagaimana kamu untuk menghindari perpecahan tersebut. Oke. Ya, mungkin menarik ya pembelajaran kita hari ini tentang PKN. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian pahami tentang keberagaman di bangsa kita di Indonesia ini ya, keberagaman agama, ras dan budaya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di pembelajaran PKN selanjutnya ya. Oke. Salam sehat. Dah.